Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا na'udzu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga, kumpulan amalan-amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Kitab ini disusun oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan secara kupas tuntas tentang keutamaan salat malam. Kita masuk pada amalan yang selanjutnya, yaitu amalan 116. Ini berkaitan dengan keutamaan bermalam atau tidur dalam keadaan suci. Ya, ketika kita tidur itu usahakan kita dalam kondisi ada wudu. Kalau di dalam buku ini, hadis yang dibawakan oleh Syekh Nayyib hafizahullah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani derajatnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi aw fi syi'arihi malakun falam yastaykit illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang bermalam atau barang siapa yang tidur dalam keadaan yang suci, maka niscaya dia tersebut bermalam dan tidur di dalam syiarnya, yang dimana di situ ada malaikat yang datang, kemudian tidaklah dia tersebut terbangun kecuali malaikat tadi mendoakan, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah, berikanlah ampunan untuk hambamu si fulan ini. Fa innahu bata tahiran, karena dia bermalam dalam kondisi yang suci.
Kata-kata syiar itu bisa berarti sesuatu yang ada di badan manusia, baik pakaiannya ataupun yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau kita memperhatikan ya adab dan etika pada saat kita tersebut ya sebelum tidur, ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Di antaranya adalah berwudu sebelum kita tersebut tidur. Disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau ingin tidur, maka sebelum tidur berwudulah ya sebagaimana wudunya kita tersebut ketika ingin melaksanakan ibadah salat. Dan itu menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum beliau tersebut tidur, beliau mengambil air wudu. Dan hadis Bara bin Azib tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 247, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2710. Nah, ini berkaitan tentang adab ya, etika. Ketika kita tersebut tidur dalam kondisi ada wudu, malaikat datang. Dan malaikat tersebut mendoakan kita dalam tidur kita yang dimana sebelumnya kita tersebut berwudu, agar Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita. Dikarenakan sebab kita berwudu sebelum tidur, maka niscaya Allah Jalla wa ala akan memberikan ampunannya kepada kita. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, kalau kita melihat ya dari adab dan etika yang diajarkan di dalam Islam tersebut sebelum tidur banyak sekali. Selain daripada berwudu sebelum tidur, di antara yang dianjurkan ketika kita sebelum tidur tersebut usahakan kasurnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Artinya dengan kita menggunakan sapu lidi, khawatirnya ada sesuatu yang ada di kasur kita. Nah, itu amalan sunnah ya yang biasa dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah membaringkan tubuh kita, dan biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaringkan tubuh beliau tersebut menghadapkannya pada sisi yang kanan, berbaringnya pada sisi yang kanan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji ala siqqika al-aiman. Berbaringlah pada sisi badanmu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, kenapa kita dianjurkan berbaring pada sisi badan kita yang kanan? Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun salat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat untuk jantung kita. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan namun membuat seseorang semakin malas. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 321 sampai 322. Nah, selanjutnya juga ketika kita tersebut ya akan tidur, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa ala dengan membaca doa-doa
berikut ini. Ya, di antara ayat dan surah yang kita baca, yang pertama adalah ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kita membaca ayat kursi sebelum tidur, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan kita membaca ayat kursi tersebut sebelum tidur, maka kata Nabi SAW, wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka syaitan tidak bakalan mendekati engkau sampai datang di pagi hari. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, memerintahkan beliau untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi, idza ataita ila firasika, apabila engkau ingin tidur, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafizun, terus Allah Jalla wa Ala menjaga engkau, melindungi engkau, memelihara engkau ketika sebelum tidur membaca ayat kursi. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, dan syaitan tidak berani untuk mendekati engkau sampai datang pagi hari. Subhanallah. Nah, ini yang dianjurkan. Dan dalam sehari itu kita membaca ayat kursi berapa kali ya? 8 kali. Pertama ya di seluruh dari zikir setelah salat 5 waktu ada ayat kursi. 1 kali kita baca. 5 kali sudah. Zikir pagi 1 kali, 6 kali. Zikir petang 1 kali, kita katakan 7 kali. Dan sebelum tidur 1 kali. Berarti 8 kali kita membaca ayat kursi ini dalam 1 harinya. Nah, setelah ayat kursi itu kita lanjutkan ya dengan 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, yang dimana 2 ayat terakhir sebelum surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai ayat 286, Amanar Rasul, yang dimana sering kita baca, kita katakan ya, dan hendaknya kita itu menghafalkan 2 ayat yang terakhir dari ya surah Al-Baqarah tersebut, karena manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya itu sangat luar biasa. Disebutkan ya berbagai macam kecukupan yang Allah Jalla wa Ala akan berikan bagi kita yang suka membaca ayat atau 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah tersebut. Nah, 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah tersebut hendaknya setiap hari ini kita baca, dikarenakan ada satu anjuran dan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, artinya sebelum tidur, maka akan diberikan kecukupan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam ya Muslim. Nah, di 2 ayat dalam surah Al-Baqarah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya dengan kita membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah akan dicukupkan oleh Allah Jalla wa Ala. Para ulama ketika menjelaskan masalah ini dengan berbagai macam komentar. Kalau kita hitung-hitung ada sekitar 8 komentar dari kalangan ulama ketika menjelaskan keutamaan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Disebutkan ya
hadis ini menunjukkan tentang keutamaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dicukupkan di situ, dia akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan dan kejelekan, termasuk musibah-musibah. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan 2 ayat tersebut mencukupkan. Dengan kita membaca 2 ayat tersebut, imannya seorang hamba yang membaca 2 ayat terakhir tadi akan terus ditajdid, diperbaharui. Karena dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, ya, bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai macam zikir yang seharusnya dibaca di hari itu atau di setiap hari. Tapi namanya manusia, kadang kita missing, ya, ada ketinggalan membaca, ya, zikir setelah salat wajib atau zikir pagi dan petang. Untuk mencukupkan itu semua, pastikan sebelum tidur dengan membaca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa maksud hadis tadi bisa jadi dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan mencukupkan dari salat malam. Artinya seandainya kita tidak bisa terbangun malam hari untuk tahajud dan qiyamul lail, maka insya Allah dengan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tadi, maka itu mencukupkan dari salat malam. Ada juga di kalangan ulama mengatakan bahwasannya dengan kita membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut mengakibatkan qalbu kita, hati kita ini selalu menggantungkan nasib kita hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala, dan membuat qalbu kita tersebut merasa senang, tentram ketika kita membaca Al-Quran. Dan banyak lagi komentar-komentar ulama yang lainnya, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud diberikan kecukupan padanya menurut sebagian ulama adalah sudah dicukupkan dari salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk adab dan etika lagi, ya, membaca surah Al-Mu'awwidzat. Surah Al-Mu'awwidzat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini 3 surah yang wajib hafal kita. Al-Ikhlas berjumlah 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Nah, dikatakan di dalam hadis yang lumayan panjang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mempraktekkan pembacaan 3 surah ini, dikatakan oleh beliau radhiyallahu anha, kana idza awa ila firasihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima. Adalah Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita baca dulu itu kan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Prakteknya begini. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sekali kita tiup. Kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian kita baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk kedua kali. Kita tiup pada kedua telapak tangan. Kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki. Begitupun juga untuk yang ketiga kalinya seperti itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita baca, kemudian kita tiup. Kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, semua ini tidak lain untuk menjaga kita agar jangan sampai tidurnya kita itu diganggu oleh syaitan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5017. Nah, selanjutnya membaca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu banyak sekali kita katakan.
Di antara yang paling pendek itu adalah Bismika Allahumma amut wa ahya. Nah itu doa yang paling pendeknya ya, berkaitan dengan doa sebelum tidur. Termasuk juga ada amalan ringan yang dimana jaminannya itu jannah dan surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini zikir yang sering terlupakan di antara bapak dan ibu atau oleh kita semua. Yaitu membaca tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya berapa kali? 34 kali. Ini amalan ringan. Membaca tasbih subhanallah 33 kali. Gampang tidak? Gampang. Tahmid alhamdulillah sangat mudah. Takbir Allahu Akbar 34 kali. Meskipun ini amalan ringan, tapi jaminannya apa? Jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, tentunya kita tidak berbicara tentang masalah adab etika sebelum tidur secara umum. Cuma kebetulan di dalam kitab kita ini pada amalan 116 dianjurkan sebelum kita tidur itu hendaknya berwudu. Dan insya Allah kalau sekiranya kita meninggal dunia tidak bangun-bangun lagi, ya, tapi sebelum tidur kita berwudu, maka kita meninggal dalam kondisi fitrah. Artinya meninggal dalam kondisi husnul khotimah, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada amalan yang ke-117. Ini berkaitan dengan doa ya ketika kita makan dan ketika kita berpakaian. Nah, artinya disebutkan di sini berkaitan dengan tahmid yang kita baca setelah kita makan, kemudian setelah kita berpakaian. Kalau sebelum makan kita membaca apa? Bismillah. Kemudian sebelum minum baca bismillah. Nah, termasuk juga ya sebelum kita berpakaian, ada yang mengatakan mencukupkan dengan bismillah. Ada juga yang mengatakan ya bahwasannya ada doa khusus berkaitan dengan masalah berpakaian tersebut. Tapi dengan bismillah saja itu sudah tercukupkan. Nah, tetapi setelah kita memakai pakaian tersebut hendaknya membaca doa berikut ini. Alhamdulillah alladzi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah memberi pakaian ini dan telah memberikan rizki pakaian ini tanpa ada daya yang datangnya dari kita dan tanpa ada kekuatan yang datangnya dari kita. Nah, makanya kita dianjurkan membaca doa ini tidak lain semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis gabungan antara makan dan juga berpakaian. Man akala ta'aman. Barang siapa yang telah memakan makanan, sudah selesai. Summa qala, kemudian dia berdoa. Alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang membaca doa ini setelah dia berpakaian, segala puja-puji, setelah dia makan, barang siapa yang membaca doa ini setelah dia makan, alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan makanan untukku makanan ini dan telah memberikan rizki untukku ya dengan makanan ini tanpa
ada daya dariku dan tanpa ada kekuatan dariku, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Bahkan dikatakan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Allahu Akbar. Ini amalan ringan. Secara singkat, alhamdulillah. Kalau kita tambah dengan penambahan begini, lebih bagus lagi. Alhamdulillah, alladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dosa kita apa? Diampuni. Tidak hanya sekedar dosa yang telah lewat. Seandainya nanti kita akan melakukan perbuatan dosa, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang juga yang akan datang. Allahu Akbar. Wa man labitha thawban, barang siapa yang telah berpakaian, kemudian dia membaca doa ini. Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang sudah selesai berpakaian, dia baca segala puja-puji hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian ini untukku dan telah memberikan rizki pakaian ini untukku tanpa ada daya dariku dan tanpa ada kekuatan dariku, maka dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, di sini dikatakan ya oleh Syekh Nasiruddin Albani bahwasannya yang sahih itu tanpa ada penambahan dosa yang akan datang. Jadi menurut beliau berkaitan dengan dosa yang akan datang itu hadisnya dhaif. Yang benar itu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang telah lewat itu yang diampuni. Sedangkan yang akan datang itu tidak ada tambahan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas doa ini sangat bagus untuk kita baca setelah kita selesai makan dan setelah berpakaian. Kita membaca doa ini dan kita tahu bahwasannya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita dalam amalan apapun, perbuatan baik apapun, segala sesuatunya selalu mengucapkan apa? Bismillah sebelumnya. Dan setelah kita melakukan itu semua, maka kita bertahmid dan memuji Allahu Jalla wa'ala. Nah di sini menunjukkan Islam itu membahas sangat universal sekali. Nah dikatakan juga, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ada yang mengatakan ini doa bukan setelah berpakaian. Doa ini diperintahkan untuk kita baca pada saat kita berpakaiannya, artinya setelah kita membaca bismillah. Ya. Dikatakan ketika kita hendak memakai pakaian membaca doa alhamdulillah alladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 4023 dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah cuma kalau kita melihat dari konteks ini waman labisa thawban, barang siapa yang telah memakai pakaian maka hendaknya dia tersebut membaca ini. Nah tapi komentar para ulama ya ada yang mengatakan bahwasannya ini doa dilakukannya adalah sebelum kita berpakaian. Jadi ada dua pendapat di sini ya berkaitan tentang masalah ini. Intinya ya setelah kita berpakaian tersebut hendaknya kita selalu menggantungkan apa yang kita pakai kepada Allahu Jalla Jalaluh. Yang jelas berpakaiannya itu dengan adab dan etikanya, jauhkan diri kita dari pakaian-pakaian yang haram ya. Seperti kita yang laki-laki tidak boleh kita tersebut memakai sutra ya. Seperti kita misalnya yang perempuan wajib pakaiannya itu dengan syarat-syarat tertentu ya, longgar, tidak transparan, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh ya dan seterusnya, maka itu yang paling utamanya, itu yang paling pentingnya. Jangan sampai nanti kita tersebut melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah Jalla wa'ala tentukan.
Dan Allah Jalla wa Ala ya menjelaskan kepada kita serta dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kita sebagai laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, sedangkan perempuan juga tidak boleh memakai pakaian ya laki-laki, dikutuk dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Ya, Rasulullah SAW melaknati laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan Rasulullah melaknati perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Naam, artinya meskipun tujuannya untuk bercanda ya, tidak boleh. Ya, seperti ada satu perlombaan main bola misalnya, ya, perlombaan main bola. Ya, kemudian pakai daster laki-lakinya. Nah, itu terlarang ya, tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita tersebut memenuhi adab dan etikanya pada saat kita berpakaian. Nah, sebab berkaitan tentang adab dan etika. Adab, etika ketika makan. Kita pastikan sebelum makan dan minum baca doanya bismillah. Sepakat yang demikian. Nah, kemudian makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada anak tiri beliau yang bernama Amr bin Abi Salamah. Ketika itu Amr bin Salamah masih kecil, belum baligh, kebetulan dia makan menggunakan tangan kiri dan kemudian mengambil makanan yang jauh-jauh padahal ada makanan yang di dekat dia. Rasulullah seketika mengatakan kepada anak tiri beliau tersebut, ya gulam, sammillah, wahai anak kecil, sebelum makan dan minum ucapkanlah bismillah. Kemudian kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan tersebut yang dekat-dekat terlebih dahulu. Komentarnya para ulama yang disebut makanlah makanan yang terdekat dari kita, itu makanan kalau sekiranya cuma satu jenis atau satu macam. Tapi kalau sekiranya makanan itu bermacam-macam dan kebetulan makanan yang ada di hadapan kita, makanan yang kita tidak sukai, maka boleh kita mengambil makanan yang jauh. Tidak mengapa yang demikian. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau toh kita lupa sebelum makan, sebelum minum baca bismillah, maka nanti ketika kita ingat membaca doanya apa? Bismillah ya fi awalihi wa akhirihi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa idza nasiya aw yadhkura aw fa idza nasiya ay yadhkura ismallahi fi awalihi falyakul bismillah awalahu wa akhirahu. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka bacalah bismillah, dan jika dia lupa maka bacalah sebagai berikut, bismillah di awalnya dan di akhirnya. Wallahu a'lam. Nah, ketika selesai makan dan minum baru kita bertahmid memuji Allah Jalla wa Ala. Kita baca doa itu tadi. Ya, alhamdulillah, itu paling pendeknya hadis Anas bin Malik. Atau yang panjang yang mengakibatkan dosa-dosa kita terampuni, bacalah doa berikut ini. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita membaca doa ini, maka dosa-dosa kita yang telah lewat, ya telah lalu diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam ya Abu Daud. Taib, itu beberapa adab etika. Tentunya kita katakan kita tidak lagi sedang berbicara adab etika tentang masalah pakaian, masalah makan. Cuma di dalam hadis ini cuma menyebutkan keutamaan doanya saja. Ya, keutamaan doa berpakaian dan keutamaan doa ketika kita tersebut makan. Wallahu alam, ada komentarnya ulama berkaitan dengan pakaian tadi, bahwasannya doa tadi itu sebenarnya dibaca bukan setelah berpakaian tapi
dibacanya itu adalah sebelum berpakaian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk kepada masalah yang selanjutnya, yaitu amalan 118, ya. Supaya kita tersebut tercatat dari orang-orang yang selalu berzikir, bagaimana caranya? Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wa dzakirat." Apabila seorang laki-laki atau suami membangunkan istrinya di malam hari, tujuannya membangunkan istrinya, mengajak dia tersebut tahajud dan qiyamul lail. Kemudian keduanya melaksanakan ibadah salat. Artinya menunjukkan salat tahajud dan qiyamul lail boleh dikerjakan berjamaah. Apalagi kalau di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk tahajud dan qiyamul lailnya itu berjamaah. Ya, salat qiyamul lail itu banyak istilahnya ya, sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Salah satu istilahnya apa? Tarawih. Dikarenakan Rasulullah per 2 rakaat atau per 4 rakaat beristirahat, muncullah istilah tarawih tadi. Nah, khusus di bulan Ramadan, ya, disunnahkan kita untuk salat tahajudnya, qiyamul lailnya berjamaah di masjid, terutama buat laki-laki. Untuk ibu-ibu afdalnya di rumah, meskipun diizinkan juga untuk datang ke masjid. Nah, di luar dari Ramadan, ya, itu dianjurkannya tidak berjamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk, ya, berjamaah. Boleh. Ya, di antara sahabat pernah berjamaah dengan Nabi SAW. Tahajud di luar Ramadan. Seperti Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Utsman bin Affan, ya, termasuk juga istri Nabi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini disebutkan jika kita sebagai seorang suami bangun di malam hari, kemudian kita bangunkan istri kita untuk kita ajak tahajud dan qiyamul lail, baik berjamaah mereka berdua ataupun salat masing-masing, maka akan ditulis pahalanya, itu suaminya, itu istrinya tertulis sebagai seorang hamba yang selalu mengingat Allahu Jalla wa'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan rahimahallah ar-rajula. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang laki-laki yang membangunkan istrinya untuk tahajud dan qiyamul lail. Kemudian istrinya itu susah untuk bangun. Dia ambil air, dia percikkan air tersebut ke wajah istrinya. Tentunya dengan cara yang sopan, ya. Dengan mengusapkan air tersebut, ya, dengan telapak tangan kanannya diusapkan ke wajah istrinya dengan penuh kelembutan. Ya, kemudian mereka bangun atau dia bangun, kemudian melaksanakan tahajud. Begitupun juga seorang istri terbangun, ya, Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk tahajud dan qiyamul lail. Ketika dia tersebut, ya, susah untuk bangun, sang istri itu mengambil air, kemudian dipercikkan di wajah suaminya dengan penuh kelembutan. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan rahmat kepada pasangan tersebut. Nah, ini salah satu kita katakan berkaitan dengan amalan tahajudnya, ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita tahajud qiyamul lail itu, maka dipastikan kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi kita, kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat. Ditulislah pahala kita tersebut sebagai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allahu Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah tahajud. Waktunya kapan Bapak-bapak? Tahajud qiyamul lail itu? Dari setelah Isya, berakhirnya sebelum subuh. Kemudian malam itu kan terbagi menjadi 3. Ada sepertiga malam pertama, anggaplah jam 8 sampai jam 11. Sepertiga malam yang kedua jam 11 sampai jam 2. Dan sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang subuh. Yang paling afdal dari 3 waktu tadi berkaitan dengan sepertiga malam yang mana? Sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia,
yang menghabarkan kepada kita, siapapun di antara kita yang berdoa pasti Allah ijabah, siapapun yang meminta pasti Allah beri, siapapun yang meminta ampun ya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi tidak semua kita sanggup untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. Maka dibolehkan dan diizinkan kita untuk melaksanakan tahajud dan witir kita setelah Isya, tepatnya setelah Ba'diyah Isya. Meskipun kontinu dan terus menerus. Ya. Dikarenakan ada 3 orang sahabat Nabi yang diberikan wasiat oleh Nabi, 3-tiganya memiliki wasiat yang sama, 3 wasiat. Salah satunya apa? Wasiat tersebut sebelum tidur melaksanakan apa? Melaksanakan tahajud dan witir. 3 orang sahabat itu siapa saja? Abu Bakar tidak. Tapi Abu Bakar adalah riwayat yang lain. Bahwasanya Abu Bakar itu terbiasa juga untuk melaksanakan tahajud dan witir sebelum tidur. Yang pertama benar Ibu Abu Darda, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kalau kita terbiasa untuk melaksanakan tahajud dan witir, maka kita tertulis pahalanya termasuk adz-dzakirina wadz-dzakirat lillah. Kita termasuk ya hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allahu Jalla wa Ala. Baik. Lanjut ya, 119 amalannya ini. Sebutan niat menyamai pahala bangun malam. Oke, ini masalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Di qalbu, di hati kita. Ya, niatan kuat ya tentunya di sini. Artinya ada azam, ada keinginan keras. Kalau ada cuma sekedar geletik hati atau sekedar angan-angan ingin bangun malam, dapat pahala 1. Tapi ada yang mendapatkan pahala sempurna, yaitu apa? Azam. Keinginan keras. Nah, aslinya kan dosa itu yang dilakukan oleh hati tidak ada hitungan dosanya. Tapi yang bagaimana itu yang cuma sekedar niatan, sekedar keinginan. Tapi kalau sudah azam itu niatan yang kuat. Itu dinilai untuk pahala sama, untuk dosa sama meskipun dia belum melakukan. Misalnya, kita lihat teman kita dianugerahkan kekayaan sekaligus ilmu. Dia jalankan kekayaan tersebut di atas ilmu yang dia miliki sesuai dengan tuntunan ajaran Quran dan Sunnah. Dia bangun masjid, dia bangun panti asuhan, tahfidz Quran, sedekahnya luar biasa. Nah, kita melihat teman kita itu, ya kebetulan kita punya ilmu agamanya, tapi nggak punya kekayaan sebagaimana teman kita tadi. Kita punya azam, keinginan keras. Artinya kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan sebagaimana teman kita tadi, kita akan berbuat sebagaimana teman kita. Dan benar saja ketika Allah menganugerahkan kekayaan kepada dia, dia melakukan sama seperti temannya. Itu namanya apa? Azam. Nah, begitupun juga jangan ada anggapan apa yang di hati itu enggak ada dosa sama sekali. Ada. Kalau cuma sekedar angan-angan, benar. Tidak ada dosa. Kalau cuma sekedar niatan, sekedar, itu memang tidak ada dosa. Bahkan kalau dia tinggalkan ada pahalanya. Tapi kalau sudah niatannya itu azam, jadi kan ada yang namanya ham. Ham itu angan-angan. Ada yang namanya bal, itu juga niatan. Ada yang namanya azam. Nah, kalau bal itu dia pasti melakukan untuk perbuatannya tersebut, untuk menampakkan perbuatannya itu kira-kira 60% sampai 70%. Tapi kalau azam 99% dia akan lakukan. Nah, bal sama azam ini keinginan dalam hati, tapi ya secara umum dia akan melakukan. Dosa juga begitu. Kalau azam atau bal itu pasti dia akan lakukan. Cuma takdirnya mungkin dia tidak melakukan. Contoh, seseorang di weekend, anggaplah malam Ahad. Dia sudah rapi dengan pakaiannya, pakai parfum setengah botol. Dia tanya, dia akan ketemu di mana? Mau ke tempat diskotik atau maksiat, tempat pelacuran. Ingin berzina. Subhanallah, ketika dalam perjalanan tersebut, ya,
terjadi kejadian yang tidak dia inginkan, tabrakan. Dia tersebut tidak mati, tapi luka-luka, berdarah-darah, diangkut ke rumah sakit. Akibat dia sakit tadi itu, kena tabrakan, dia tidak jadi melakukan perbuatan zina. Tidak jadi minum khamar, minum minuman keras di diskotik. Tapi dia itu ada dosa enggak? Dosanya sama. Karena kalau Allah takdirkan dia enggak tabrakan, dia sampai ke tempat diskotik, dia akan minum minuman keras. Dia sampai ke tempat pelacuran, dia pasti berzina. Sudah niatan kuat seperti itu. Jelas ya? Ada orang lebih ini lagi lah. Niatan kuat. Dia akan ke diskotik. Subhanallah, ketika dia tersebut mau masuk ke diskotik, sudah di parkiran, dia lihat banyak polisi. Rupanya mau dirazia. Ya, apa yang ada di diskotik tersebut. Dia keluar lagi. Nah, kalau sekiranya tidak ada pihak yang berwajib, dia akan melakukan maksiat enggak? Pasti akan melakukan maksiat. Nah, meskipun dia bilang, anak enggak jadi melakukan itu. Tapi tercatat enggak? Sama seperti yang melakukan. Nah, ini yang dimaksudkan. Kalau kita berbuat baik ini, niatan untuk tahajud, azam, ya itu akan tertulis sama. Pahalanya seperti yang melakukan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma fayusalliya minal laili faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, tentunya untuk tidur. Sebelum tidur dia niatan kuat, punya azam untuk bangun malam. Namun kena capek dan matanya tersebut ngantuk berat sehingga membuat dia tersebut ketiduran sampai datang pagi hari. Maka ditulis pahalanya tersebut ya sama seperti orang yang melaksanakan tahajud. Ya, disebutkan juga dicatat baginya pahala yang telah dia niatkan. Sedangkan tidurnya adalah sedekah yang Allah berikan kepadanya. Nah ini azam kita katakan. Niatan yang kuat. Nah jadi orang akan tertulis niatan baik, baru niatan doang nih, angan-angan, satu. Tapi kalau yang dalam hadis ini azam, jangan keras. Ketika kita tanya suami kita, tahajud enggak nanti malam? Oh insya Allah tahajud. Suaminya dalam hatinya ya kalau bangun ya tahajud. Berarti itu apa? Enggak 100%, enggak punya keinginan kuat aja. Karena istrinya aja nanya, karena enggak enak sama istrinya. Dia bilang, oh ya insya Allah tahajud. Kata dia kan begitu. Nah iya dia ingin tahajud, tapi kemungkinan besar dia tertidur lelap. Ada niatannya, orang yang seperti ini niatannya angan-angan doang. Baiknya Allah tetap Allah kasih nilainya 1. Tapi ada orang yang punya niatan untuk tahajud. Niatan kuat nih untuk tahajud kita katakan. Tapi subhanallah dia bangun malam. Bangun malam kena ngantuk banget, capek banget ya kan. Subhanallah dia cuma ke kamar mandi buang air kecil. Dia tinggalkan tahajudnya. Dia nggak mau tahajud. Maka dia tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak dosa juga. Tidak dosa juga. Atau misalnya dia punya keinginan. Angan-angan untuk tahajud. Subhanallah. Dia tersebut bangun malam juga. Tapi ternyata dia tersebut tidak melakukan tahajud. Dia melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, yang lebih baik misalnya ada satu amalan yang lebih baik. Misalnya qaddarallah. Dia tersebut maaf belum sholat isya. Dia ketiduran tadi. Ya, dia ketiduran. Pinginnya dia tersebut ingin melakukan sholat isya tadi di masjid. Cuma kadang kalau ya keinginan tersebut
ternyata terkalahkan oleh ngantuknya. Nah dia ingat belum sholat isya. Sebentar lagi subuh. Sebentar lagi apa? Subuh. Dia tersebut melakukan sholat isya, kemudian sholat sunnah, ba'diyah isya. Qadarallah datang subuh. Nggak jadi dia tahajud. Nah maka insya Allah dia dapat nilai pahalanya lebih. Seperti misalnya kita ya mencontohkan. Antum niatan kuat nih. Di Ramadan mau umrah. Sudah niatan. Ramadan umrah. Niatan baru. Pas sebelum Ramadan, besok Ramadan, ya antum batalkan umrahnya antum. Antum bilang sama istri antum, kita nggak usah umrah deh. Kita langsung haji aja tahun ini. Ada fulus banyak, kita naik furada langsung. Nah di situ antum tinggalkan niatan umrah, ya antum dapat pahala. Satu, kalau punya azam yang kuat, ya karena ini bukan azam yang kuat jadinya, batal azamnya tadi. Karena dia batalkan dengan ibadah hajinya. Nah dia mendapatkan pahala yang lebih daripada itu. Karena ada amalan yang lebih baik yang dia kerjakan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu berkaitan dengan niat. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, kalau kita sebelum tidurlah usahakan niatkan kuat ingin tahajud. Kalau toh misalnya kita sudah tahajud ya setelah ba'diyah isya, kita niatkan lagi ingin bangun lagi untuk tambah jumlah rakaat. Kalau toh kita ketiduran, maka tetap ada nilai di sisi Allah Jalla wa Ala yang dimana ditulis pahala apa yang dia niatkan dan tidurnya tersebut dianggap sedekah. Siapa yang bersedekah? Allah Jalla Jalaluh. Nah istilah sedekah ini ada beberapa hal ya. Sedekah dari Allah itu apa saja? Selain tidur di malam hari itu, kita ketiduran itu di malam hari nggak jadi tahajud, sedekahnya Allah. Apalagi Pak? Safar, qasar salat itu sedekah. Ya Allah sedang bersedekah kan? Ya sadaqatun tasaddaqallahu bikum faqbilu sadaqatahu. Itu sedekahnya Allah mengqasar salat yang 4 jadi 2. Terimalah sedekahnya. Ya apalagi? Ya makan. Ketika kita sedang puasa lupa. Dikasih makan. Lupa memang blank sama sekali. Ya fa innahu at'amahallahu wa saqah. Allah telah memberikan makan dan minum untuknya. Istilah sedekah juga. Seperti itu ya. Termasuk berkaitan dengan masalah sedekah tersebut ya sedekahnya Allah Jalla wa Ala di dalam beberapa ibadah disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian amalan 120 sekarang. 1 kali sholat menyamai 100.000 sholat. Ini di masjid apa? Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1000. Qubbatus Sahra dan Abdurraq, Masjid Aqsa berapa? 500. Dalam riwayat yang lain 250. Ya, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sholat di Masjidil Aqsa itu seperti mengerjakan dianggap seperti 4 kali sholat sholat di Masjidil Nabawi itu seperti mengerjakan 4 kali di Masjidil Aqsa. Berarti 1000 bagi 4 berapa? 250. Nah ada yang mengatakan yang 500 itu hadisnya lemah ya. Wallahu a'lam meskipun ma'rufnya 500. Nah Bapak Ibu kan sudah ke Mekah, alhamdulillah. Berarti sudah sholat di Masjidil Haram. Sudah juga sholat di Masjid Nabawi. Nah tinggal di Aqsanya. Sebelum kita meninggal dunia usahakanlah. Kita itu datang ke Baitul Maqdis untuk sholat di Masjidil Aqsa tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah SAW. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu ilal masjidil haram. Salatnya di masjidku ini, Masjid Nabawi lebih utama 1000 salat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu 100.000 salat. Wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 salat dibandingkan masjid yang lainnya. Nah ini
Bapak, Ibu, kalau kita safar itu, kita bolehkah mengerjakan sholat sunnah? Boleh ya. Kemudian kenapa Rasulullah SAW itu selama beliau safar tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh? Karena ya bukan safarnya ya. Kan ada ungkapan, oh Rasulullah tidak mengerjakan apa-apa kalau safar kecuali 2 sholat, witir dan apa? Ya qobliyah subuh, kata mereka begitu. Padahal tidak tepat alasan seperti itu. Rasulullah tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah dikarenakan alasan apa? Ada jamak dan ada qasar. Jamak dan qasar itu tujuannya untuk meringankan kita. Nah, ketika kita berada di kota suci Mekkah, kita salatnya normal, tanpa jamak dan tanpa qasar, boleh tidak? Boleh. Buat apa kita datang ke kota suci Mekkah? Kita dengar suara azan kalau kita salat di kamar hotel juga. Terutama untuk ibu-ibu ini. Bu, itu kamar hotel ibu. Itu tempat persinggahan, bukan rumahnya ibu. Ya, rumahnya ibu yang ibu tempati sekarang ini. Memang benar, sholatnya wanita di rumahnya dia sendiri itu lebih afdol, lebih utama ketimbang sholat di masjid. Ya, tapi bukan hal ini ibu praktekkan juga ketika berada di sana. Ketika di sana, ibu bukan sholat di kamar hotel afdolnya, tapi sholatnya di mana? Di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Termasuk Jumatan Ustadz, boleh nggak kita ikut? Boleh. Begini ya, yang wajib Jumatan itu siapa sih? Laki-laki. Perempuan tidak wajib. Ya, kemudian sehat walafiat. Laki-laki yang sakit tidak wajib. Kemudian laki-laki yang sehat dan mukim. Laki-laki yang datang ke Mekah, kita dari Jakarta ke kota suci Mekah, status kita ini apa? Musafir bukan? Aslinya kan kita meskipun kita laki-laki, sehat walafiat, aslinya wajib nggak Jumatan? Tidak wajib. Tapi karena ini fadilah Masjidil Haram luar biasa, fadilah Masjid Nabawi luar biasa, kita sholat di situ. Benar Bu, yang sholat Jumatan itu laki-laki. Tapi ibu bukan berarti salah kalau ikut Jumatan juga. Apalagi di Masjidil Haram difasilitasi tentang shop dan barisan sholat wanita tersebut. Ada tempat khususnya. Saran saya sih kalau ibu jadi berangkat bulan ini, sholatnya ya kontinyukan terus menerus di Masjidil Haram. Jangan di kamar hotel. Ya, jadi banyak yang salah paham. Jadi yang disebut kita afdol utama itu sholat ya di rumah, itu di rumah kita sendiri. Bukan di hotel. Jelas ibu-ibu? Jelas. Nah, jadi kesian kadang ibu-ibu hari-hari sholatnya di kamar. Bu, nggak pernah kelihatan ke masjid, kemana? Saya sholat di kamar hotel. Ibu ngapain datang ke sini kalau sholat di kamar hotel juga? Padahal tujuan kita kan untuk mencari pahala yang banyak. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Apalagi berjamaah pahalanya kan besar. 27. Bayangkan kita sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Berapa kali lipat itu? Subhanallah ya. Jadi sholat berjamaah, semakin banyak jamaahnya semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kita katakan untuk sholat di mana? Di Masjidil Haram ini. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Jika kita ada kesempatan untuk sholat ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, laksanakan. Adapun hadis dari Ummu Humaid As-Sa'adiyah itu, yang dimana dia tersebut bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, uhibbus salah ma'aka. Wahai Rasulullah, aku senang betul sholat bersama antum. Qala Rasulullah SAW kemudian menjawab, laqad alimtu annakis ya tuhibbina shalah ma'iyya. Aku tahu betul kamu ini wahai Ummu Hubaib As-Sa'adiyah senang betul salat bersamaku, menjadi makmumnya aku. Tetapi salatnya kamu di kamar rumahmu itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang salat di ruangan tamu yang masih itu bagian rumahmu. Salatnya kamu di ruangan tamu yang ada di rumahmu itu lebih utama ketimbang kamu salat di teras rumahmu.
Salatnya kamu di teras rumahmu lebih utama ketimbang salat di masjid kampungmu. Salatnya kamu di masjid kampungmu lebih utama, lebih banyak pahalanya ketimbang di masjidku ini. Itu statusnya Ummu Humaid As-Sa'diyah itu orang mana? Orang Madinah. Mukimah di Madinah, bukan musafirah. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi nanti kalau berangkat salatnya di kamar hotel apa di Masjidil Haram, Bu? Kalau nanti di Madinah salatnya di kamar hotel apa Masjid Nabawi? Nabawi. Kasihan suaminya, ya. Ditanya kemana? Kok ya Ummu ini nggak pernah kelihatan lagi sakit atau apa? Enggak, sholat di kamar hotel saat dia nggak mau sholat di situ karena menurut dia lebih utama sholat di kamar hotel. Nah ini yang nggak tepat. Hotel itu tempat persinggahan, bukan tempat tinggal kita. Ya, kita cuma 3 hari 4 hari setelah itu diusir oleh orang. Nah akhirnya apa? Ya status kita itu ya musafir. Tempat persinggahan itu bukan tempat tinggal kita. Wallahu alam bissawab. Jelas ya? Oke. Kita lanjut lagi. Keutamaan salat ketika terbit matahari. Ini maksudnya salat syuruk. Ingat ya, salat duha. Salat duha itu banyak kita katakan istilahnya. Ada istilahnya itu salat syuruk atau isyraq. Itu kita mengerjakan salat duha tersebut di awal waktu duha. Kapan waktu duha? 10 menit setelah terbit matahari. Sekarang jam 5:30 ya. Jam 5.30 terbit matahari. 10 menit setelah itu anggaplah jam 6 kurang 20 menit. Baru masuk waktu syuruk. Ya, itu adalah awal waktu duha. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, jika kita salat duha di awal waktu duha, bolehlah dinamakan dengan istilah syuruk atau isyraq tadi. Jadi tidak ada istilah langsung syuruk atau isyraq. Itu salat duha yang kita kerjakan di awal waktu duha. Muncullah istilah apa? Isyraq. Jadi kan ada terbit matahari. Kalau terbit matahari boleh enggak kita salat? Tidak boleh, namanya tuluk. 10 menit setelah terbit itu namanya isyraq atau syuruk. Ketika matahari sudah mulai memancarkan cahayanya. Waktu duha berakhir kapan? 10 menit sebelum zuhur. Jadi panjang. Artinya kalau jam 11 pagi, kita masih boleh enggak salat duha? Boleh. Nah jadi istilah yang pertama duha itu isyraq atau syuruk. Yang kedua, istilah daripada salat duha selain isyraq atau syuruk adalah al-abrar. Kalau kita ingin dianggap baik, maka kerjakanlah selalu yang namanya salat duha tersebut. Barang 2 rakaat. Kita tahu kan di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian kata Nabi. Masing-masing sendi ini dianjurkan untuk bersedekah, untuk mencukupkan agar 360 persendian tersebut dianggap bersedekah dengan kita mengerjakan salat duha 2 rakaat. Jelas apa Ibu? Oke. Kemudian istilah salat duha yang ketiga namanya adalah salat al-awwabin. Jadi clear ya, al-awwabin itu maksudnya salat apa? Duha. Kata Nabi ketika anak onta itu berlindung di tubuh induknya pada saat terjadi teriknya sinar matahari. Nah dari sini kita paham ya, isyraq atau salat syuruk itu sama dengan salat apa? Duha. Kemudian al-awwabin itu juga salat duha. Al-abrar juga salat duha. Nah di sini kan dikatakan ketika terbit matahari nggak boleh. Yang disebutnya adalah syuruk itu 10 menit setelah terbit matahari. Itu sudah hati-hati banget. Isyraq. Nah adapun hadis yang di sini yang dikatakan kalau kita berjamaah di masjid salat subuhnya, kemudian duduk-duduk dalam rangka berzikir sampai terbit matahari, setelah itu kita tunggu waktu syuruk, kemudian salat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji 1 kali atau ibadah umrah 1 kali. Tama, sempurna. Sayangnya hadis ini dhaif. Nah ini kan gak ada kesempatan wanita untuk salat di masjid apa?
untuk mengerjakan ini. Karena kata-kata ibu-ibu sholat di mana? Di rumah. Enak dong laki-laki terus yang dapat pahalanya. Akhirnya ibu-ibu ingin ke masjid kan? Ya, tapi dari sudut pandang sanad hadis, ya ini hadisnya didoibkan oleh mayoritas ulama. Yang benar itu kita katakan Rasulullah habis salat subuh zikir, duduk-duduk di masjid benar sampai terbit matahari. Itu sahih. Adapun disandingkan dengan salat duha, kalau kita salat subuh berjamaah di masjid, kemudian salat duha 2 rakaat, ya, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji 1 kali, ibadah umrah 1 kali, sempurna. Ini hadisnya apa? Dhaif. Yang lucu lagi di antara teman saat, kalau anak sudah syuruk, boleh nggak tambah duha lagi? Pak, syuruk dan duha sama, enggak ada bedanya. Antum pingin tambah monggo. Paling banyaknya salat duha tidak terbatas. Paling afdalnya salat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Hadis dari Ummu Hani. Nah kita bacakan ya hadisnya, ini dhaif tapi ya. Man shalal ghadata. Barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian dia duduk dalam rangka berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini. Kemudian dia tersebut salat 2 rakaat. Yaitu salat apa? Duha. Ya, yang diistilahkan oleh antum dengan istilah salat sunnah syuruk tersebut. Maka kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti ya mengerjakan ibadah haji 1 kali dan mengerjakan ibadah umrah 1 kali. Sayangnya hadis ini dhaif. Ya kita tidak mendoibkan tentang salat duhanya. Tapi pahalanya yang di sini kita katakan yang menjadi muskilah. Karena mayoritas ulama mendoibkan hadis ini ya. Banyak sekali komentar dari para ulama tentang status daripada hadis ini. Karena memang ada khilaf di kalangan ulama ya tentang masalah itu, tetapi dari penjelasan ulama hadis bahwasannya yang disebut dengan salat syuruk itu ada jika kita mengerjakan salat duha di awal waktu duha. Saya juga tidak mengingkari ada ustadz yang bisa jadi menghasankan ini hadis, menukil dari pendapat-pendapat ulama ya. Tapi kita mencari yang aman. Untuk pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah itu tidak ada. Pahala duha kita kembalikan kepada keumumannya saja. Pada keumuman dari salat duha 360 persendian masing-masing dianjurkan untuk bersedekah. Untuk menguatkan, untuk supaya 360 persendian tadi dianggap bersedekah dengan kita mengerjakan salat salat duha 2 rakaat. Kalau kita salat duha 4 rakaat, maka niscaya Allah akan memudahkan rizki kita. Nah, kalau kita salat duha ya 8 rakaat, kita akan ditulis pahalanya seperti orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu ada kita katakan. Nah makanya di sini perlu dipahami ya berkaitan dengan hadis ini tadi diriwayatkan hanya oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya. Ya, kitab tersebut disebutkan dalam bab tentang yustahabbu minal julus fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu'u syamsi. Disebutkan bahwasannya disunahkan kita untuk duduk-duduk di masjid ya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Itu benar, hadisnya sahih. Tapi kalau kita kaitkan dengan salat duha, kemudian pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji 1 kali atau ibadah umrah 1 kali, ini perawinya saja tingkat sanadnya gharib, artinya asing sekali. Seperti itu. Nah, wallahu alam ya ketentuannya dikatakan oleh para ulama meskipun perdebatan, yang jelas kita salat duha saja. Mau di masjid ataupun di rumah. Tapi afdalnya untuk salat duha tersebut di rumah. Wallahu alam bissawab. Nah bagi teman-teman yang terbiasa zikir dari salat subuh sampai terbit matahari teruskan. Tapi jangan sampai ada keyakinan kalau antum nanti salat duha
pas habis zikirnya antum tadi itu, oh ini keyakinannya pahalanya seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Itu yang tidak ada, itu yang tidak ada. Adapun zikirnya itu ada. Ya kita tahu zikir pagi itu kapan mulainya? Kan setelah kita zikir pagi itu ketika mulai masuknya adalah ketika waktu sholat subuh. Berakhirnya yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan berakhirnya itu ketika terbit matahari. Sama seperti habisnya waktu sholat subuh. Itu pendapatnya Syekh Islam Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi mayoritas ulama mengatakan selesainya kita zikir pagi itu waktunya kapan? Ketika menjelang zuhur. Artinya waktunya apa? Panjang. Artinya kalau kita habis salat subuh ada kesibukan seperti kajian, boleh enggak zikir paginya di waktu duha saja bacanya? Boleh. Sedangkan zikir petang kapan waktunya mulai? Itu kan yang ma'rufnya, itu pendapat siapa? Syekh Islam Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau berdua mengatakan sama seperti waktu asar. Hingga habisnya itu di waktu tenggelam matahari. Ketika habisnya waktu asar. Wallahu alam, pendapat mayoritas ulama lebih kuat. Waktu zikir petang itu dimulai setelah zuhur. Dan berakhirnya ketika masuknya waktu isya. Nah, dan itu terbukti kalau kita jamak takdim misalnya. Kita safar. Kita lakukan jamak takdim. Jamak takdim itu sholat asar. Kita majukan pelaksanaannya di waktu zuhur. Pertanyaan saya waktu asar belum tiba. Tapi sudah bolehkah kita zikir petang di situ? Boleh. Kenapa? Karena zikir petang itu pendapat yang rajih yang benar, yaitu pendapat mayoritas ulama, itu sudah dimulai setelah waktu zuhur. Jelas ya ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Oke, nah termasuk tadi ya. Jadi antum tetap aja zikir pagi, teruskan di masjid, ambil sunnahnya, kebiasaan Nabi, habis sholat subuh itu duduk di tempat pengimaman sampai terbit ya matahari. Baru beliau pulang ya ke rumah beliau. Wallahu a'lam bissawab. Baik, istirahat dulu sejenak ya. Kali ada pertanyaan. Sudah jam 2:30 ya. Jika sekiranya ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada amalan 122. Wallahu a'lam. Boleh langsung, boleh Bu. Pakai mikrofon Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau nanya yang baca surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Itu kalau dibaca pada saat sholat Ba'diyah Isya aja gimana Pak Ustadz? Kan ada 2 surat. Betul. Ya boleh nggak Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz yang mau meniupkan 3 kul itu, kul itu. Kan Pak Ustadz tadi bilang dibaca dulu baru ditiup, terus diusap ke seluruh tubuh. Kalau ditiup dulu terus baru baca kulhu hama itu gimana Pak Ustadz? Ibu tiup dulu baru baca gitu? Iya. Soalnya kemarin ada Ustadz yang begitu, saya bingung. Saya biasanya juga baca dulu terus ditiup. Ibu tanyakan dalilnya enggak? Saya enggak tahu ya kalau yang begitu itu fadilahnya apa. Oh, jadi tiup dulu baru baca gitu? Iya Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu Bu. Jadi baca dulu baru tiup ya Pak Ustadz? Yang setahu saya tadi hadis Ibunda Aisyah yang saya bacakan begitu ya? Ya. Wallahu a'lam. Kalau yang itu 2 ayat terakhir ayat Baqarah? Ya, kita bacakan ya hadis yang berkaitan tentang surah Al-Baqarah tadi. Itu kan umum ya, di malam hari ya. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan. Dari hadis ini kata para ulama yang penting nih 2 ayat dibaca di malam hari. Mau setelah maghrib, setelah isya ataupun setelah tidur. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan penghususan
ya sebelum tidur. Kita katakan seperti itu. Nah intinya jika ibu ingin melakukan itu tanpa ada penghususan berkaitan dengan zikir setelah salat isya, maka tidak mengapa yang demikian. Misalnya ibu sudah zikir setelah salat isya, bahkan sudah ba'diyah isya. Kemudian qadarallah lagi santai misalnya. Nah ketika lagi santai tersebut, ibu membaca doa ini atau ayat ini, apakah boleh yang demikian? Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau kita melihat dari konteks hadis yang disebutkan tadi, ya meskipun sekelompok ulama itu kadang menempatkan ini termasuk adalah 2 ayat yang dibaca sebelum tidur, ya. Tapi kalau kita melihat dari hadis yang sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, itu konteksnya di malam hari. Ya, para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca ini di malam hari, yang jelas waktunya malam hari termasuk sebelum tidur, maka tidak mengapa dia untuk membacanya, termasuk setelah ibu melaksanakan ba'diyah isya tadi. Tapi tidak ada keyakinan apa-apa dengan keterkaitan dengan ibadah sholat. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bu? Nah, itu yang disebutkan ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini. Kenapa? Kalau misalnya dalam salat sunnah ya kita katakan jangan sampai menghususkan lah. Karena kan dibacanya itu tidak ada penghususan dalam salat. Ya artinya kalau ibu baca ya enggak ada apa-apa, monggo saja silahkan. Nah kalau diniatkan termasuk di malam hari misalnya. Karena ibu ingin baca di waktu tahajud misalnya kan, apakah itu dibolehkan? Ya tentu kalau sekali-sekali kita katakan tidak mengapa yang demikian. Tapi rata-rata ulama itu memerintahkannya kita baca itu apa? Sebelum tidur ya. Sebelum tidur itu yang disunnahkan. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Al-Imam An-Nawawi, di antara doa dan zikir atau wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca sebelum tidur adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai ayat 286. Ini adalah 2 ayat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari sebelum tidur ya. Jadi rata-rata mereka memerintahkan atau menganjurkan kepada kita membacanya apa? Sebelum tidur. Nah, maka oleh sebab itu usahakanlah kita baca ini sebelum tidur ibu. Ya, kalau misalnya ibu kan tidurnya paling jam 9. Artinya santai-santai dulu, misalnya duduk-duduk dulu ibu sambil baca, ya tidak mengapa yang demikian. Karena sebentar lagi ibu pun juga akan tidur. Pembacaan doa-doa itu kalau ada jeda, apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini. Baik. Ada yang lain ibu-ibu? Ustadz apabila sudah berwudu sebelum tidur, tapi sebelum tidur pulas, sudah buang angin lagi, apakah harus wudu kembali? Ya kalau bisa, kalau bisa wudu lagi alhamdulillah Bu ya. Tapi kalau sudah PW, sudah enak banget, sudah ya apa boleh buat ya. Mudah-mudahan kita dapat fadilahnya, kita dapat keutamaannya sudah ya. Nah biasanya ini penyakit orang tua Bu, ya sudah wudu, tahu-tahu sudah enak, tahu-tahu ya karena mungkin terkena angin AC ya sehingga membuat perut kita nggak enak lagi, keluar lagi kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya bagus tentunya wudu lagi. Tapi kalau misalnya bolak-balik, nah berarti ibu penyakit Bu itu. Nah Ustadz salat di musala hotel di depan Masjidil Haram, maksudnya di Tawar Zamzam itu ada musola, ya. Kemudian sebelahnya hotel juga itu ada juga tuh, ya. Biasanya di tempat hotel-hotel bintang 5 itu ada musolanya. Apakah lokasi itu termasuk lokasi haram, ya, atau termasuk Masjidil Haram sehingga pahalanya sama 100.000? Usahakan kita sholat di masjidnya, jangan sholat di masjid atau di musola yang ada di Tawar Zamzam tersebut.
Meskipun ada ulama yang mengatakan tanah haram itu seluruhnya bisa masuk kategori ya sama 100.000 juga dimanapun masjidnya. Tapi yang jelas kita katakan Masjidil Haram. Kita berusaha untuk mencari Masjidil Haramnya dulu. Kalau misalnya terlambat, nggak dibikin-bikin terlambatnya, apa boleh buat ya? Kita sholat di musola atau di tempat sholat yang ada di Tawar Zamzam itu. Mudah-mudahan pahalanya sama ya seperti itu. Dan ini tentunya tetap yang tujuan utama kita apa? Salat di dalam Masjidil Haramnya. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, beberapa hari yang lalu ada suami teman yang meninggal. Itu meninggal di kamar. Beliau meninggal di kamar. Banyak orang takziah melayat langsung masuk ke kamar. Katanya keluarga tersebut, ini jenazah suaminya sebelum disucikan dan dikafani tidak boleh dikeluarkan dulu. Artinya dipindahkan kali ya. Apakah ada dalil yang seperti ini? Tidak ada. Boleh enggak? Ya bolehlah dipindahkan. Secara otomatis nanti ketika dimandikan dipindahkan juga. Kalau misalnya kan kita temannya supaya lebih enak jangan ditempatkan di dalam kamar. Di ruang ruang keluarga misalnya yang lebih luas. Bolehkah kita pindahkan? Bolehlah, tidak mengapa yang demikian. Tidak ada dalil harus di situ saja, tidak ada dalil ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ketika masih masa iddah boleh enggak menghadiri pengajian di masjid? Boleh, tidak mengapa ya. Jadi orang masa iddah itu yang terlarang itu berkaitan dengan satu perbuatan yang akan menimbulkan fitnah. Jadi bukan berarti orang yang masa iddah itu enggak boleh keluar rumah. Seperti misalnya kerabatnya, keluarganya ada yang meninggal dunia, dia ingin takziah, boleh tidak? Boleh. Termasuk perempuan ini ada masa iddah, ingin belajar. Kebetulan masjid dekat rumah dia. Bolehkah dia hadir? Ya boleh, selama kedatangan dia ke masjid itu tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Ya, dia sakit, perempuan yang masa iddah ini sakit, boleh enggak ke dokter? Tentunya boleh seperti itu. Bahkan tantenya Jabir ketika itu masih masa iddah. Masa iddah. Dia itu enggak ada income, enggak ada pemasukan. Dia punya kebun kurma. Tahu-tahu dia bekerja. Biasa dong keluarga-keluarga itu cuma bisa ngomong saja. Haram, haram, haram. Bantu enggak? Akhirnya tantenya Jabir ini marah. Dia panggil Jabir, tanyain deh sama Nabi SAW. Ya, tentang perbuatan aku ini benar apa enggak? Aku ini kerja bukan apa-apa, aku punya anak. Untuk mencukupkan diriku dan anak-anakku. Akhirnya Jabir bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi, mudah-mudahan dengan dia bekerja tersebut bisa mencukupi buat diri dia dan bisa bersedekah. Artinya apa? Kalau misalnya pekerjaan yang memang tidak menimbulkan fitnah meskipun masa iddah tidak mengapa. Yang menjadi perdebatan ulama itu kalau dia kerjanya di malam hari. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi kalau misalnya kerjanya di rumah atau cuma kerjanya tersebut mengantarkan kue misalnya kemana? Ke suatu supermarket atau ke toko kue misalnya. Ya enggak masalah seperti itu. Sekedar mengantarkan. Kebetulan tidak ada yang mengantarkan. Dia tidak ada kurir untuk mengantarkan itu, maka dia boleh datang. Selama kedatangan dia tersebut tidak menimbulkan fitnah. Apalagi cuma sekedar kunjungan ke tempat orang tuanya. Apalagi rumahnya dekat lagi dengan rumah orang tuanya. Bolehkah dia berkunjung ke rumah orang tuanya? Boleh. Ini seakan-akan perempuan yang masa iddah ini dipingit betul. Di kamarnya saja, dikunci, digembok, kuncinya dibuang. Nah, ini zalim kita katakan ya. Tidak seperti itu. Yang tidak boleh itu menunjukkan satu perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika masa iddah misalnya, dia seakan-akan ingin menunjukkan kepada laki-laki nih. Jelas ibu-ibu? Dia mengakukan satu perbuatan yang jadi fitnah, menunjukkan kepada laki-laki lagi kosong nih, lagi kosong. Siapa yang mau masuk? Nah, itu yang haram, enggak boleh. Ya, berdandan dengan yang luar biasa, menunjukkan kekosongan dia itu. Ya kan? Ini lagi kosong nih, lagi kosong. Ayo dong
siapa yang melamar aku setelah habis masa iddah, itu yang nggak boleh. Jelas ya? Nah, itu yang nggak boleh Bu ya. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan boleh. Jelas ya? Ada hajat kok. Dia nggak ada asisten rumah tangga. Beli makanan sendiri, beli masakan sendiri. Kalau dia nggak keluar-keluar, sakitlah. Iya kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab ya. Ustadz, apakah ada salat yang dikerjakan setelah salat asar? Kalau ba'diyah asar tidak ada. La salata ba'dal asri, tidak ada ba'diyah asar. Tapi kalau salat sunnah yang umum, misalnya kita berwudu, mengambil air wudu, kita masuk ke masjid ini, ingin salat sunnah wudu, boleh tidak? Boleh. Itu salat sunnah yang ada kaitannya, yaitu karena keadaan kita wudu, kita ingin salat. Atau kebetulan habis asar ada kajian, kita masuklah ke masjid ini untuk tahiyatul masjid. Boleh enggak? Boleh, seperti itu. Yang tidak ada itu ba'diyah asarnya yang tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, jika ada wanita tiba-tiba kakinya sakit, tidak bisa jalan, lalu sholat di kamar hotel di Mekah, apakah dia dapat 100.000 sholat juga Ustadz? Mudah-mudahan. Sebagian ulama mengatakan, ya tanah haram itu yang ada di Mekah, khusus tanah Mekah ya, ada yang mengatakan bahwasannya seperti itu. Cuma ini kan ada keadaan, cuma saya tetap mengatakan, usahakan sholat di Masjidil Haram. Jangan mengambil rukhsah dari pendapat ulama tadi. Kecuali sakit ini wajar lah. Sholat di kamar hotel nggak apa-apa yang demikian. Mudah-mudahan dia dapat 100.000 sholat tadi itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain Bu? Ustadz, berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi. Apakah benar ada sebagian ulama yang mendoibkan tentang pembacaan surah Al-Kahfi penghususan di malam Jumat? Begini ya saya bacakan. Berkaitan tentang masalah surah Al-Kahfi itu kan makrufnya kita baca di mana? Ya di malam Jumat dan hari Jumat. Itu berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaannya ya. Keutamaan dan keistimewaannya kita katakan. Nah disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini ketika membawakan hadis-hadisnya ya, kita bacakan saja supaya jangan sampai menjadi masalah buat kita ya. Taib. Itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa ala meridai beliau. Taib, sebentar Ibu. Hukmu qiraati suratul Kahfi Lailatul Jum'ah. Hukum pembacaan surah Al-Kahfi malam hari Jumat. Bagaimana status hukumnya tersebut? Nah, disebutkan di sini berkaitan dengan hadisnya dulu ya. Yang dimana disebutkan di dalam hadis tersebut, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dia akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Maksudnya mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allahu Jalla Jalaluh. Nah, sampai disebutkan ya berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi tersebut, ya dikatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan mendapatkan cahaya sampai ke Ka'bah ya. Saking luar biasanya petunjuk yang dia dapatkan di sini. Dikatakan oleh Abul Ishaq Al-Huwaini, ini murid daripada Syekh Nasruddin Albani, fal hadisul musyar ilaihi qad ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi
para ulama tersebut berdebat tentang hadis tadi. Apakah pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat tersebut dilakukan oleh Nabi atau bahkan diucapkan oleh Nabi, ataukah terhenti pada para sahabat ridwanullah ajmain saja. Ya, kalau kita melihat Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menjelaskan bahwasannya keutamaan daripada surah Al-Kahfi ini yang dibaca di malam Jumat dan hari Jumat itu ada fadilahnya, dan itu sampai hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Dan Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah juga menjelaskan bahwasannya bolehnya kita untuk menghususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat berdasarkan hadis tadi. Man qara'a suratul Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari antara dirinya dan Ka'bah, ya, seperti itu. Termasuk dalam riwayat yang lain mendapatkan keutamaan sampai Jumat yang akan datang. Oke ya. Kita bacakan lagi komentarnya Syekh di sini ya. Kata beliau, yang menjadi iskal itu, yang menjadi masalah itu penghususan malam Jumat. Ya. Apakah bisa dikategorikan begitu ataukah cuma sekedar tambahan saja? Syekh mengakui ini ada perdebatan. Apakah sampai kepada Nabi SAW ataukah tidak sampai kepada Nabi SAW? Yang mengatakan sampai berarti mengatakan boleh kita menghususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Sedangkan yang mengatakan tidak sampai artinya mauquf. Mauquf itu terhenti pada sahabat, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Naam. Nah di sini Syekh menekankan lagi, kata beliau hafizahullah, summa huwa in kana mauqufan falahu hukmul marfu li'annahu mimma la yuqal birawi kama huwa dhahir. Wa fi khilafil akhar fi lafzihi, ya, bahwasanya ada khilaf. Kesimpulannya kata Syekh, wa amma hukmul muwadhabah ala takhsisi yaumul jum'ah bi qiraati suratil kahfi fala haraja fihi. Sebagian ulama mengatakan hukum merutinkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat, maka tidak mengapa yang demikian. Wala ya'ta'ati al-hukum ala dzalikal bid'iyah. Yang melakukannya itu bukan berarti dia melakukan perbuatan bid'ah. Wa amma man i'taqada sihhatal hadis bi ziyadah yaumul jum'ah, tapi yang menjadi muskilah jika sekiranya dia menghususkan, meyakini tentang kesahihan hadis dengan tambahan tadi, yaitu penambahan hari Jumat saja, dan mengikuti ucapan dari yang mengatakan fahadza takunul muwadhabah fi haqqihi sunnatun sabitatun, maka ini bisa menjadi satu sunnah yang tetap buat dia. Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, jaa fi qiraati suratil kahfi yaumul jum'ah ahadits la takhlu min dha'fin. Bahwasanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, pembacaan penghususan surah Al-Kahfi malam Jumat banyak hadis, tapi sayang yang hadisnya rata-rata dhaif. Nah, lakin zakara ba'du ahli ilm annahu yashuddu ba'dahu ba'dan, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi ada sebagian ulama, di antaranya Syekh Nasruddin Albani, karena banyaknya hadis tadi itu menguatkan satu dengan yang lain, maka statusnya yang jadinya dhaif menjadi hasan. Dan disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri selalu melakukan yang demikian, pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Wallahu a'lam. Nah, disebutkan oleh Syekh juga, kalau Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini ini mengatakan menghususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat, kata beliau,
karena ada penambahan malam Jumat itu yang tidak dibolehkan. Hendaknya bacalah surah Al-Kahfi di malam-malam yang lainnya. Malam Sabtu, malam Ahad dan seterusnya. Nah intinya kita katakan bahwasannya ini memang perdebatan. Ya, artinya yang sudah punya keyakinan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat ya teruskan saja, tidak mengapa yang demikian. Tapi bukan berarti salah kalau mereka ada yang membaca di hari-hari yang bukan hari Jumat. Karena memang penambahan hari Jumat itu diperdebatkan di kalangan ulama hadis. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira ya berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi. Taib, ada yang lain? Bapak-bapak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan mengenai tadi Ustadz menyebutkan ada Haji Furoda. Itu contoh aja. Contoh ya. Adi jadi sahib, ini sahib kita ada di sini nih. Contoh. Dia ingin ya nanti ngajak istrinya di Ramadan umrah. Qadarallah dia dapat faedah, rumahnya laku. Faedahnya 2 kali lipat. Dia bilang sama istrinya, kita batalkan niat kita untuk umrah. Kita ada niat yang lebih baik. Insya Allah kita akan melaksanakan haji saja. Nah, karena kan belum daftar. Mau nggak mau pilihannya itu kan reguler nggak mungkin. Yang kuota nggak mungkin. Itu sekarang ini 7 tahun ya nunggu 7 tahun. Nah yang untuk tahun ini yang cepat ya spekulasi memang. Yaitu yang furoda tadi, yang non kuota. Pertanyaan antum, jangan kait-kaitkan, ini ada perdebatan di antara ustadz. Boleh apa enggak boleh kan? Iya itu kan? Bukan itu? Alhamdulillah bukan itu. Pertanyaan lebih ke urgensinya Ustadz. Artinya bila seseorang itu benar-benar mampu untuk melaksanakan furoda dibandingkan dengan haji plus yang lainnya gitu. Apa ada fadilah lebih atau? Enggak ada. Ana sih tetap menyarankan sesuai kemampuan. Kalau ya haji kuota lah yang 5 tahun sampai 7 tahun itu tunggulah seperti itu. Karena spekulasinya kelas tinggi ini. Dan biayanya memang bengkak banget kan seperti itu. Cuma kalau antum mampu bismillah seperti itu. Tapi jangan sampai nanti kan ketika banyak problem karena banyak itu kan antum karena gede bayarnya ketika ada khilaf dari travel itu timbul emosi atau apa nanti sehingga mengganggu tuh ketenangan dan kehusuan melaksanakan ibadah haji. Itu saja sih. Seperti itu kalau punya kemampuan. Nah, makanya kan ada ada ustadz lah yang mengatakan nih karena spekulasi yang tinggi itu sampai mengatakan nih nggak benar nih kan seperti itu. Tapi saya nggak berani mengatakan yang sebagaimana beliau katakan seperti itu. Tapi kalau antum punya kemampuan bismillah. Ya, punya kemampuan seperti itu bismillah ya kan seperti itu. Tapi apakah nanti pahalanya lebih besar ya tentu kita katakan tidak seperti itu. Ada satu hadis dari Ibunda Aisyah bahwasanya apa yang kita curahkan itu, yang kita keluarkan itu nanti seperti itulah yang kita dapatkan. Nah apakah ini bisa kita perbandingkan antara yang puada dengan yang tidak puada misalnya seperti itu. No comment, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Nah. Tapi ibu-ibu tinggal 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Silakan bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Iya, sepakat ulama surah Al-Muluk itu ya mayoritas ulama ya menganjurkan di tiap hari. Yang mereka perdebatkan itu sebelum tidur. Apakah ada sebelum tidur? Kalau bahasa tadi lebih khususnya lagi setiap malam itu. Karena kalau bahasa setiap malam itu pasti sebelum tidur. Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah rahmatan wasi'ah menganggap itu hadis derajatnya hasan. Artinya boleh kita amalkan 2 surah yang jumlahnya 30 ayat. Yaitu surah As-Sajdah dengan surah Al-Muluk sebelum tidur. Mayoritas ulama termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya itu yang penting baca di tiap hari. Mau di pagi, mau di siang, mau di malam, baca saja. Tidak mengkhususkan sebelum tidur. Nah intinya surah Al-Muluk itu kita baca apa? Di setiap hari. Itu yang kelak akan memberikan kita mendapatkan syafaat dari surah Al-Muluk tadi. Salah satunya kita katakan
asbab ya, sebabnya Allah yang menolong kita. Ya, Allah Jalla wa Ala yang menolong kita hingga kita tidak diadab, disiksa di alam kubur. Sebabnya bagaimana? Kita katakan dengan kita membaca surah Al-Mulk tersebut. Itu yang membuat kita aman di alam barzah kita atau di alam kubur kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, keluar dari khilafnya ulama tadi, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Mulk itu di setiap hari tanpa menghususkan waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore ataupun malam. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Kalau kita membaca Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi, ketika tadi kan malam Jumat gitu ya. Malam Jumat dan hari Jumat, meskipun ada perdebatan tentang masalah hari itu. Nah. Tetapi membacanya itu dibacanya ketika sholat tahajud. Bagaimana? Mudah-mudahan dapat itu Pak ya. Jadi tidak apakah kita mendapatkan fadilah tadi itu cuma sebatas ya ketika di luar daripada ibadah sholat. Bolehkah surah Al-Kahfi kita baca di dalam sholat misalnya? Selama Bapak tidak menghususkan, artinya setiap Jumat pasti di sholat tahajudnya seperti itu. Dan yang kedua kan kita tidak boleh menghususkan tahajud itu di malam Jumat. Nah ini poin penting. Makanya Rasulullah kan mengatakan tidak boleh menghususkan tahajud dan puasa di hari Jumat. Termasuk juga apa ibu-ibu? Tidak boleh menghususkan apa? Meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan. Jadi satu amalan itu tidak boleh dikhususkan di hari Jumat. Karena hari itu pemimpin, Jumat itu kan pemimpin hari. Ada sebagian kita yang menghususkan. Yang paling sering menghususkan masalah apa? Sedekah itu. Gak ada dalil yang menjelaskan penghususan sedekah di hari Jumat. Yang ada di setiap hari. Yang ada apa? Di setiap hari. Sampai ada teman sampai sekarang ini, dia gak mau bersedekah kecuali hari Jumat. Nah ini kan problem. Meskipun ada ulama yang melakukan itu. Tapi kan perbuatan ulama dan ucapan ulama bukan dalil. Ya, artinya kita katakan dalil itu kan Quran dan sunnah Nabi, itu jelas seperti itu. Nah ada istimbat-istimbat dari surah Al-Jum'ah sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah saya sendiri berprinsip selama amalan itu memang ada dalilnya, maka kita boleh untuk menghususkan amalan itu di hari Jumat. Seperti baca doa, bersalawat kepada Nabi. Itu kan ada dalilnya. Kemudian membaca surah As-Sajdah di sholat subuh hari Jumat dan surah Al-Insan di hari Jumat. Itu ada dalilnya. Ya. Tapi kalau yang berkaitan anggaplah surah Al-Kahfi juga, jika itu memang sepakat kita penambahan hari Jumatnya itu sesuatu yang sabit, sesuatu yang ada dari Nabi SAW. Tapi kalau sedekah ya tidak ada. Salat Jumat salat tahajud saja dilarang oleh Nabi menghususkan untuk di malam Jumat. Kemudian untuk berpuasa di hari Jumat juga dilarang oleh Nabi untuk menghususkan di hari Jumat. Nah kalau misalnya sedekah itu kita katakan ada dalil yang menghususkan itu, ya monggo silakan. Tapi sayangnya hadisnya kan doib itu. Yang menghususkan hari Jumat itu hadisnya doib tentang sedekah. Nah cuma sekali lagi orang itu kata Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bin Baz punya komentar yang bagus, termasuk saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin begini, kenapa saya ini bersedekah hari Jumat? Karena orang itu kumpul banyaknya di hari Jumat. Dan kebetulan ada di antara kita ini yang pingin bersedekahnya banyak. Makanya salah satu cara agar bersedekahnya banyak itu di hari Jumat. Karena orang lagi kumpul di masjid. Nah kalau alasan seperti itu monggo kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika beralasan demikian dia bersedekah di hari Jumat. Tapi kalau dia mengatakan Jumat lebih baik untuk bersedekah dibandingkan hari-hari yang lain, ini salah total. Tidak benar seperti itu. Jadi sekali lagi kita rubah niatnya. Kita bersedekah di hari Jumat monggo silahkan. Tapi alasan kita karena hari itulah orang kumpul banyak. Makanya kita bersedekah di hari Jumat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Itu kira-kira Pak. Termasuk tadi berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi, bolehlah sekali-sekali antum baca di tahajud antum atau di waktu duhanya antum. Tidak mengapa salat duhanya antum. Tapi ketika menghususkan untuk hari Jumat, tahajud ya surah Al-Kahfi atau salat duha juga surah Al-Kahfi. Nah ini jadi nggak tepat nanti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan secara khusus pembacaan surah Al-Kahfi di salat tahajudnya ataupun di salat duhanya. Wallahu a'lam bissawab.
Cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.